Saudara, pandemi COVID-19 membuat kita bahu-membahu saling bantu, terutama kepada masyarakat yang terdampak ekonomi. Seperti sejumlah anak muda yang menamakan dirinya Sahabat Belajar Indonesia saat ini melakukan beberapa aksi sosial, salah satunya gerakan sedekah 1.000 masker. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Aryadi Ali Usman, founder Sahabat Belajar Indonesia. Halo, selamat pagi, Mas. Halo, selamat pagi, Mbak. Baik. Sehat ya, Mbak ya? Ya, apa kabar nih, Mas Aryadi? Luar biasa, Allahu Akbar. Kita pakai sarung tangan nih, Mbak, safety. Iya, Baik. ini Mas Aryadi ini udah sering ya dialog bersama saya di studio, tapi saat ini karena kondisi seperti ini kita harus berjauhan begitu Mas ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Baik, nah ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini tentunya kita saling bahu-membahu. Mas ya, ini gerakan ini juga membagikan 1.000 masker begitu. Nah, apa itu gerakan 1.000 masker, Mas? Ya, jadi Mbak Robi dan Mbak Resti, jadi kenapa SBI membuat program berbagi 1.000 masker? Karena kita lihat sekarang ini masyarakat Kota Palembang itu sendiri, Mbak Robi, masih belum terlalu tumbuh kesadarannya untuk menggunakan masker. Karena kan sekarang kan kita sudah masuk zona merah dan masih aja ada masyarakat-masyarakat kita yang masih berkeliaran tanpa menggunakan masker. Jadi di sini kita ada ikhtiar kecil. Oh, bagaimana caranya kita dengan membagikan 1.000 masker ini bisa bermanfaat, bisa memberikan dampak positif bagi warga Palembang khususnya gitu, Bang Robi dan sahabat semuanya. Baik, Mas. Untuk gerakan 1.000 masker saat ini, perkembangannya seperti apa? Mengingat Kota Palembang kan saat ini sudah berada di zona merah, Mas. Ya, alhamdulillah dari donasi yang sudah masuk ke Sahabat Belajar Indonesia itu sudah lumayan banyak dan hari ini kita sudah mulai gerak nih, Bang. Kita bagi masker, ada teman-teman yang sudah bergerak di jalanan, dan kami juga ketika kami membagikan masker tersebut, kita menggunakan SOP, standar operasional, bahwa kita harus menjaga diri kita juga. Seperti yang saya pakai saat ini, kita pakai masker juga dan sarung tangan juga. Jadi ini hal yang penting banget yang kita lakukan. Jangan sampai kita niat baik, tapi akhirnya berdampak negatif untuk kita. Jadi kami bilang sama teman-teman, kalau kita mau berbagi, yuk kita lindungi diri kita sendiri. Kita berwudu, kita berdoa, kita pakai alat pelindung diri juga seperti masker dan sarung tangan juga. Jadi ini untuk kemaslahatan bersama gitu. Kita yang memberikan aman dan yang diberikan pun juga aman. Karena kita nggak tahu siapa yang sakit gitu, Bang dan Mbak. Mas, untuk pemberian ataupun pembagian ini di berapa titik lokasi untuk perharinya gitu? Ya, jadi hari ini kita sudah mulai di titik di Simpang 4 Polda. Nanti juga di sore ini setelah kita siaran ini, nanti kita akan membagi di Simpang 4 Jakabaring. Dan juga bukan hanya masker saja yang kita bagiin. Kita juga bagiin paket sembako dan juga ada paket makan siang sebelum bulan puasa Ramadan gitu, Bang. Mas, untuk 1.000 itu per hari ya? Atau seperti apa? Kalau 1.000 itu kita belum per hari itu semuanya kumulatif digabungin hari ini berapa ini 1.000. Tapi alhamdulillah sepertinya antusias masyarakat donasi insya Allah lebih dari 1.000, Mbak. Luar biasa. Masker yang diberi ya. Ya, bagaimana, Mas? Jadi antusias masyarakat yang mau berdonasi, bersedekah karena mereka sadar bahwa penting banget tuh masker untuk warga Kota Palembang dan ternyata donasi yang masuk tuh melebihi dari 1.000 insya Allah. Masker yang dibagikan untuk masker medis atau masker yang lainnya seperti masker kain atau yang lainnya? Ya, jadi sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan ya, Mbak ya, kita bagikan kepada pengguna jalan, kita masker kain seperti ini nih yang saya gunakan. Ini masker kain dan buatan teman-teman sendiri. Ada teman-teman dari Sahabat Belajar Indonesia sendiri. Jadi mereka menjahit juga. Baik. Lalu ini jadi sudah kegiatan di rumah aja dengan menjahit masker gitu, Bang. Betul. Baik, lalu sudah berapa lama kalian melakukan gerakan ini? Jadi kita di awalnya kita ngelakuin gerakan hanya masker saja biasa-biasa, nggak ada target 1.000. Tapi ngelihat antusias masyarakat dan ternyata mereka tuh luar biasa menyambut baik kan. Akhirnya kita membuat gerakan 1.000 masker. Baik, Mas. Untuk lokalisir pembagiannya seperti apa sebelum untuk pembagiannya, Mas? Jadi kita dibagi 2 titik, ada titik Ulu dan titik Ilir. Seberang Ulu itu titiknya di Simpang 4 Jakabaring dan di Ilir ada di Polda. Nanti juga ada di Simpang Angkatan 66, ada juga di Caritas, insya Allah. Baik.
Lalu ini untuk gerakan ini sendiri ada berapa banyak orangnya begitu Mas yang tergabung? Jadi yang tergabung di gerakan ini, Hmm. alhamdulillah banyak dari mahasiswa, ada dari kampus Siti Khadijah, ada dari UIN dan Kota Palembang, ada dari UNSI dan lain sebagainya. Jadi mereka bergabung bersatu padu bersama Sahabat Belajar Indonesia. Bahkan ada juga yang sudah bekerja dari tim medis pun ada yang ikutan berdonasi, akan ada juga dokter yang mereka tuh, oh ini gerakan yang bagus yang harus kita support. Jadi tim-tim dokter pun juga ikut berdonasi untuk bagi masker ini, Bang. Luar biasa. Perawat-perawat juga ikutan berdonasi, alhamdulillah. Baik, Mas Aryadi, tadi Anda menyebutkan bahwa aksi sosial lainnya yakni pembagian sembako. Nah, bagaimana cara memastikannya untuk bahwa sembako tersebut sampai kepada yang berhak menerimanya? Ya, jadi kita punya tim, alhamdulillah banyak timnya sudah dibagi di zonanya masing-masing. Jadi kemarin kita sudah mulai nih pembagian sembakonya di hari Rabu yang lalu. Jadi kita bagi sembako itu kita pakai mobil dan kita mencari masyarakat yang masih berkeliaran di luar rumah. Seperti para pencari barang bekas yang pakai gerobak itu, jadi kita kasih donasi berupa beras 10 kilo, ada juga paket-paket makanan lainnya. Di antaranya bahan makanan ya, di antaranya gula, terigu, ada minyak, ada telur juga. Makanan sehat, insya Allah. Lalu jadi, ini satu paket itu nominalnya Rp200.000. Oke. Lalu ini jika masyarakat juga ingin ikut berdonasi ini seperti apa, Mas? Jadi kalau masyarakat yang mau berdonasi, kita boleh banget dikepoin di Instagram kita. Atau boleh hubungi nomor telepon aku di 081367215128. Baik. Atau boleh di Baik, Mas, ini katanya selain aksi sosial secara langsung, terus kalian juga membuka diskusi daring begitu, Mas. Bisa jelaskan membahas apa saja di dalam diskusi tersebut? Ya, betul banget, Mbak. Jadi kita dari Sahabat Belajar Indonesia ini punya ide, oh bagaimana sih kita memanfaatkan waktu kita di rumah aja. Jangan sampai kita jadi galau, nggak ada kegiatan. Ya, akhirnya kita, oh gimana ya teman-teman, kita buka diskusi online, namanya Dilan. Jadi kita di hari pertama kita bahas corona dari sisi medis. Kita hadirkan narasumber kita dari Dokter Maharani, yang kebetulan dokter tersebut juga relawan kita di Sahabat Belajar Indonesia. Jadi teman-teman itu support semua, alhamdulillah. Di bulan selanjutnya, di pekan selanjutnya kita juga ngebahas corona dari sisi psikologis. Jadi bagaimana sih caranya ketika kita wabah corona ini kan sudah merebak, sudah familiar banget di telinga kita semua. Jadi bagaimana caranya biar kita nggak panik nih, jangan panik, harus tetap waspada, tapi jangan panik gitu. Jadi psikologis kita tuh juga berpengaruh bagi daya tahan tubuh kita gitu. Jadi bagaimana caranya biar kita kuat, tetap fit, beraktivitas. Harus tetap berpikir positif begitu, Mas ya? Juga, ya, di pekan ketiga kita ngebahas corona dari sisi agama. Bagaimana caranya menanggapi corona ini dari sisi agama. Apakah kita harus, mungkin selama ini kita banyak sekali ngelakuin dosa-dosa, mungkin selama ini kita sombong, lupa kepada Allah, merasa bangga dengan dirinya. Tetapi ketika Allah turunkan makhluk kecil yang bernama corona, kita nggak berdaya. Seluruh dunia gempar. Ini harus kita muhasabah diri kita. Mungkin selama ini kita sombong, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hadirkan diskusi online dengan tema ambil hikmah di balik coronavirus. Yang keempat kita hadirkan dari sisi ekonomi. Bagaimana caranya di ekonomi supaya teman-teman yang punya usaha, kemarin kita hadirkan Bunda Raya hits banget di Kota Palembang. Jadi Bunda Raya tersebut sudah sharing, oh bagaimana sih di tengah COVID tersebut kita bisa menghasilkan. Jadi kita bisa berjualan dengan online, bisa bertahan hidup, dan juga walaupun di tengah wabah corona ini masih bisa bersedekah. Malam ini banget nih, kita ada diskusi online juga tentang marhaban ya Ramadan, karena kita berharapan semoga Ramadan tahun ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita sebagaimana tujuan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk jadi orang yang bertakwa. Jadi kita hadirkan, yuk mari kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa kita.
Itu Baik. Bang. Dan Baik, terima kasih Mas Aryadi sudah sempat bergabung bersama kami di Sapa Sumbaksel. Semoga ini menginspirasi banyak masyarakat juga ikut bahu-membahu untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Dan saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.